Pada video kali ini kita akan bahas cara pede ngomong di depan kamera meskipun kamu itu pemalu banget, meskipun kamu itu nggak pede ngomong di depan kamera dan merasa malu ataupun aneh ketika kamu udah mulai rekaman di depan kamera. Mungkin kamu adalah orang yang pengen banget membuat konten di sosial media ataupun di YouTube ataupun dimanapun itu, tapi kamu punya masalah nih. Kamu pengen ngomong di depan kamera tapi kamu malu, kamu nggak pede, kamu insecure ataupun apapun itu yang menyebabkan kamu nggak bisa ngomong di depan kamera. Dan ketika kamu udah mencoba ngomong di depan kamera pun, kamu merasa ada yang aneh, kok aku ngerasa jijik gitu ngeliat diri aku di hasil rekaman yang sudah kamu rekam. Nah, tujuan video ini dibuat biar kamu nggak grogi lagi, biar kamu bisa pede di depan kamera dan kamu bisa pencet tombol rekam dan kamu melihat video tersebut berulang kali nggak merasa aneh ataupun merasa jijik dengan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke poin yang pertama supaya kamu bisa ngomong di depan kamera. Poin yang pertama yang harus kamu pikirkan ketika kamu rekaman di depan kamera adalah kamu jangan membayangkan kamu lagi di depan kamera. Maksudnya apa? Maksudnya nih, perhatikan. Nah, di situ kamu jangan mikir kalau kamu itu lagi ngomong di depan kamera. Kamu bayangin aja kamu lagi ngomong sama orang yang mungkin kamu kenal dekat dengannya. Ataupun kepada kakakmu, abangmu, ataupun orang tuamu. Sehingga kamu udah ngebayangin di diri kamu sendiri. Kalau aku tuh bukan ngobrol sama kamera, tapi aku ngobrol sama orang yang sudah aku dekat kepadanya. Dan aku sudah sering bercerita kepadanya. Ini yang aku camkan dalam diri aku ketika aku ngomong depan kamera. Aku mungkin membayangkan aku lagi ngomong sama teman dekatku dan bukan ngomong sama kamera. Dulu aku juga gitu. Dulu waktu awal-awal aku membuat konten, aku itu susah banget untuk ngomong depan kamera. Yang aku rasakan adalah ketika aku ngomong depan kamera, aku pencet tombol rekam dan aku lihat hasil rekamannya, aku ngerasa jijik sendiri, ini makhluk apaan yang ada di depan aku sini. Dan mungkin itu juga yang teman-teman rasakan dan itu wajar banget kita rasakan ketika kita baru pertama kali untuk rekaman di depan kamera. Oleh karena itu kalau kita masih merasakan hal tersebut, maka itu harus kita lakukan dulu, nggak apa-apa paksakan aja terlebih dahulu. Sehingga lama-kelamaan ketika kita udah terbiasa ngomong depan kamera dan kita melihat hasil kita di kamera tersebut, kita akan terbiasa dengannya dan kita akan gak kaku lagi. Lagi-lagi dengan cara yang aku lakukan tadi, aku membayangkan ini bukan kamera tapi adalah seseorang yang aku ngobrol kepadanya. Nah, tips buat kamu yang mungkin masih grogi ataupun masih gak enakan ngomong depan kamera, caranya adalah kamu bisa praktek. Kamu rekaman setiap hari, kamu vlog aja diri kamu sendiri ataupun kamu journaling di depan kameramu sendiri dan kamu rekam aja dan jangan diupload kemanapun. Kamu cukup simpan di galeri dan di galeri tersebut kamu tontonin. Dengan kamu rutin melakukan hal tersebut, kamu bisa membiasakan telinga kamu ataupun kamu bisa membiasakan matamu kalau kamu tuh lagi melihat sesuatu yang baru di dalam dirimu seperti dirimu sendiri yang ada di video tersebut. Lagi-lagi kalau kita membayangkan diri kita lagi ngobrol sama teman kita, ya kan sama aja kayak kita lagi di kafe, kita lagi nongkrong ataupun kita lagi kerja kelompok misalkan. Kita lagi ngobrol bareng, ngumpul bareng, dan depan kita itu bukan kamera, depan itu tuh teman kita yang biasa kita ngobrol kepadanya, kita bisa cerita apapun, kita curhat kepada mereka, kita ngobrol masalah kita ngasih aspirasi kita ngasih pendapat kita kepada dia, dan kita bisa lebih enjoy lagi untuk ngomong depan kamera dengan cara membayangkan kita lagi ngobrol kepada teman kita. Itulah yang aku lakukan ketika awal-awal membuat video di YouTube ataupun di Instagram. Aku melakukan hal tersebut dan aku pun merasakan hal yang sama. Aku pertama kali merasa jijik kepada diriku sendiri ketika aku melihat ulang rekaman yang telah aku rekam tadi. Nah, kalau kamu udah mencoba hal tersebut dan kamu merasa blank tiba-tiba ataupun kamu nggak tahu mau ngomong apa lagi, kamu mungkin udah setengah video kamu rekam dan tiba-tiba kamu blank aja gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Untuk mengantisipasinya, kamu mungkin bisa menulis skrip ataupun naskah kepadanya. Dan dengan naskah tersebut, kamu bisa lebih gampang ingat dan nggak ngeblank lagi ketika kamu ngomong di depan kamera. Nah, mungkin kamu juga bingung. Aku udah nulis naskah, aku udah nulis skrip, tapi aku nggak bisa ngafalin sebanyak itu karena otak aku ya susah untuk ngafalin naskah yang sebanyak itu, yang 1000 kata misalkan. Untuk ini, kamu bisa menggunakan teleprompter namanya. Itu adalah sebuah aplikasi ataupun di CapCut itu udah ada teleprompter. Jadi ketika kita melihat layar HP kita, itu udah ada teksnya. Dan itu kelihatan di layar tersebut. Meskipun dalam aslinya, orang nggak bakalan tahu kalau kita aslinya sedang membaca. Ini yang aku lakukan ketika dulu, aku memulainya dengan teleprompter. Nah, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalannya waktu,
aku mulai terbiasa ngomong depan kamera, dan lama-kelamaan sampai sekarang aku nggak menggunakan teleprompter lagi, aku nggak menulis naskah lagi, akan tetapi aku cukup menulis bullet point ataupun poin-poin penting yang akan aku sampaikan, seperti video kali ini. Di video kali ini aku sengaja nggak menulis naskah yang kata per kata sehingga aku bisa merekamnya secara langsung karena aku sudah berpengalaman, aku sudah 6 bulan melalui hal tersebut. Akan tapi pada awal-awal ya aku menulis naskah terlebih dahulu dan aku nyontek di tulisan tersebut sehingga aku bisa lancar ngomong di depan kamera. Kalau kamu sudah terbiasa ngomong depan kamera yang menggunakan naskah dan lama-kelamaan kamu bisa menggunakan bullet point ataupun poin per poin sehingga kamu nggak mengandalkan kata per kata yang tadi kamu lakukan. Oh iya, ada tips juga ketika kamu ingin ngomong depan kamera, pastikan kamu matanya itu kamu melihat ke lensanya, ke bulatan lensanya, bukan ke layarnya. Nih, kamu perhatikan perbedaan ketika aku ngomong ke lensa dan juga ketika aku ngomong ke layar. Ini aku dari tadi ngomongnya ke lensa terus, bukan ke layar, tapi kamu perhatikan, 1, 2, 3. Nah, pada saat ini aku ngomongnya ke layar dan mata aku ke layar, mata aku bukan ke lensa. Yang terjadi apa? Mata kita tuh nggak terhubung satu sama lain dan ini bisa menyebabkan penonton itu meleng ataupun langsung kabur karena nggak merasa ngobrol depannya, dan kita alangkah lebih baiknya ketika kita ngomong depan kamera langsung ke kamera ataupun lensa yang bulat-bulatnya itu. Nah, misalkan kamu sudah membayangkan orang yang lagi ngobrol di depan kamu sehingga kamu nggak lagi ngomong dengan kamera, dan kamu juga sudah menulis naskah kepadanya, dan juga kamu sudah berlatih untuk ngomong dan matanya itu ke lensa bukan ke layar HP-mu, maka langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus paksakan karena ini yang penting. Kalau misalkan pertama kali kamu melakukan hal tersebut dan kamu merasa grogi dan gak enakan, itu wajar banget. Aku juga awalnya gak pede banget, aku orangnya introvert parah dan gak bisa ngomong depan kamera. Akan tetapi, sebagaimana yang tadi aku lakukan di awal, dengan paksaan, aku kan ngomong depan kamera ini gak ujuk-ujuk langsung ngomong depan kamera. Tapi aku konsultasi dulu, aku nanya ke grup, aku punya komunitas yang mana isinya content creator semua, dan aku bertanya ke grup tersebut, "Hey, aku malu depan kamera, aku malu ngomong untuk depan kamera, ada nggak solusi untuk mengatasi malu di depan kamera tersebut?" Dan ada salah satu mentor yang mengatakan kepadaku bahwa nggak ada tips lain, paksain. Tipsnya cuma paksain. Kalau kamu udah paksain, nanti lama-kelamaan, paling nggak 1 minggu deh. 1 minggu kamu ngomong depan kamera dan kamu melewati rasa malu tersebut. Lama-kelamaan kamu akan terasa bodo amat ngomong depan kamera. Dan kamu bisa se-enjoy kamu ngomong dengan teman kamu yang ada di kafe. Sehingga kamu nggak malu-malu lagi ataupun bisa lebih pede lagi untuk ngomong di depan kamera. Kalau kita udah praktek beberapa tips tadi yang aku sudah sebutkan, maka yang harus kita lakukan selanjutnya ya kita konsisten aja terus. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bahkan. Lama-kelamaan kita akan enjoy sendiri, akan mikir sendiri bahwa ini adalah keseharianku, ini adalah hal yang biasa aku lakukan dan aku nggak malu lagi untuk ngomong di depan kamera. Kalau kamu mana nih tips yang paling efektif untuk kamu, ataupun kamu ada tips lain supaya kamu bisa pede di depan kamera, coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan untuk kamu yang masih kuliah, coba deh ada 4 skill penting juga yang harus kamu pelajari saat kamu menjadi mahasiswa. Silakan tonton video ini di sebelah kiri sini ya. Aku tunggu di situ. Bye bye.